Jangan harap pada tidur pulas kau. Mau ku anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha, gue kagak takut. Usus sampai tuntas, Pak. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang lagi viral. Dan kasus ini menurut aku sangatlah parah banget. Dan mungkin akan membuat kalian menjadi emosi ketika kalian mendengarkan bagaimana ceritanya. Adapun untuk kasus yang aku masukkan adalah kasusnya geng Tai. Gitu nggak sih cara bacanya atau geng Tai? Sorry ya kalau salah cara bacanya, antar koreksi di kolom komentar. Nah guys, untuk geng Tai ini itu diketahui telah melakukan yang namanya tindakan bullying. Dan jujur ya, ketika aku membaca bagaimana ceritanya, ini akan ngingetin aku tentang bagaimana kisah atau cerita pembulian di drama The Glory. Lantas, bagaimanakah awal mula viral dari kasusnya geng Tai ini? Jadi guys, awal mula dari kasus ini viral dan juga ramai diperbincangkan oleh publik adalah bermula dari sebuah tweet dari akunnya @bospurwa pada tanggal 18 Februari 2024 yang lalu. Tweet tersebut menyebutkan adanya kasus perundungan di SMA Binus International Serpong yang melibatkan seorang anak yang diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh sejumlah siswa senior yang tergabung dalam sebuah geng. Akun @bospurwa juga memposting nih beberapa foto dan kronologi kejadian yang terjadi. Dan bahkan salah satu pelaku bullyingnya itu diduga adalah anak seorang selebriti. Dan seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, untuk para pelakunya ini tergabung dalam sebuah geng yang namanya adalah geng Tai. By the way, serius ya nama gengnya itu ya. Kok mau ya mereka milih nama yang itu gitu loh. Dan dari cuitan itu ya guys, beberapa warganet memberikan kesaksian soal bagaimana perundungan di sekolah tersebut. Bahkan seorang netizen juga menuding bahwa anak dari public figure yang berinisial V itu juga terlibat. Lebih lanjut untuk akun itu menuliskan kayak gini guys. Anak-anak itu salah satunya kalau nggak salah anaknya Ardes V. Namanya adalah L. Anak kelas 12 di Binus School Serpong. Mereka menghabisi anak itu tanpa ampun sampai kulitnya terbakar di sudut rokok. Dan tidak hanya itu, dia juga dipukul pakai kayu ramai-ramai di videoin. Tuh kan guys, udah aku bilang kasusnya itu parah banget dan juga ngingetin aku sama kasusnya The Glory. Cuma bedanya kalau di Glory kan pakai catokan. Nah, geng yang ini itu pakai sudut rokok. Dan guys, berikut adalah bagaimana salah satu cerita di akun Instagram. Coba kita baca ya. Di sekolah Binus Serpong terdapat subkultur atau geng remaja yang dikenal dengan nama geng Tai atau GT. Subkultur ini bergaul di sebuah toko kecil di belakang sekolah bernama Warung Ibu Gaul, di mana mereka berkumpul di toko tersebut setiap hari sepulang sekolah untuk melakukan kegiatan menyimpang yang mungkin mengandung unsur kriminal. Kita sebut saja seperti kekerasan, terus merokok di bawah umur, dicatat merokok di bawah umur ya guys, dan juga vaping. Dalam subkultur ini, senior ataupun kelas 12 disebut agit. Mereka itu seperti mengendalikan semua yang ada di geng. Dan kelompok ini telah berlangsung selama 9 generasi dan dimulai pada masa sekolah menengah atas. Agit tersebut akan merekrut anggota untuk bergabung dengan geng-geng ini. Dan imbalan untuk bergabung dengan geng-geng ini adalah bervariasi guys. Seperti ditawari money untuk bergabung, hingga memiliki akses ke tempat parkir di dekat Binus. Namun, imbalan utama yang membujuk orang untuk bergabung adalah status di sekolah. Di Binus, anak laki-laki diketahui memiliki status hierarki yang lebih tinggi ketika mereka bergabung dengan geng. Dan mereka juga mengalami tekanan teman sebaya dari para penghasut yang seringkali berujung pada pemukulan jika mereka ini tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh para penghasut. Namun, ada aturan nih yang harus dipatuhi untuk menjadi anggota resmi geng Tai. Pertama, calon anggota baru akan dikumpulkan di warung-warung, di mana para orang tersebut akan mengambil kendali dan meminta mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Tapi garis bawahi, perilaku menyimpang guys. Tentu ini juga perilakunya nggak baik ya. Beberapa contoh antara lain adalah meneriakkan nama, kemudian membelikan makanan untuk para penghasut dan mengikuti perintah yang mereka minta. Namun, yang terpenting bagi mereka adalah mereka harus dihukum secara fisik. Mereka juga melelehkan calon anggota baru untuk menunjukkan apakah mereka layak menyandang gelar anggota geng. Dalam kejadian tanggal 2 Februari ya guys, kelas 11 dan juga 10 menjadi saksi mata kejadian. Ada lebih dari 40 orang terlibat dalam insiden ini. Beberapa mengakibatkan skorsing dan bahkan ada yang di drop out. Saat strip, ini mungkin nama korbannya yang disensor, saat ini dicek dan juga dipukul, orang-orang yang hadir itu tertawa saat mengambil gambar dan juga video pemukulan. Ada juga yang lagi makan. Strip, ini mungkin nama korbannya tapi disensor. Jadi ini diikat di tiang terus dipukul
menggunakan kayu. Bahkan ada juga 2 perempuan yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menganggapnya lucu. Dapat dicatat, 2 perempuan yang menyaksikan itu menganggapnya lucu. Wah, parah banget ya. Mereka melihat korban digituin dan juga merasa lucu. Tapi ingat, ada yang namanya karma. Sekarang kamu tertawin orang, bisa saja di masa depan kalian yang akan berada di posisi mereka. Kalian akan dipermalukan dan kalian akan ditertawakan oleh banyak orang. Selain itu, ibu korban juga telah speak up nih. Dalam unggahannya di Instagram, sang ibunda mengatakan bahwa anaknya ini mendapatkan perlakuan yang benar-benar mengerikan. Dan untuk lebih jelasnya, mari langsung aja kita baca seperti apa pernyataan dari ibu korban. Menjawab semua rasa penasaran para orang tua Binus, ya benar adanya telah dilakukan kekerasan terhadap anak saya yang dilakukan seniornya anak-anak kelas 3 SMA Binus International School Serpong, sekelompok geng sekolah, dan mereka mempunyai peran masing-masing dalam kejahatannya. Sejak tanggal 12 Februari, anak saya dihajar, diikat di tiang, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan semua perlakuan buruk ini atau semua perlakuan keji yang mereka lakukan terhadap korban itu disaksikan oleh banyak orang. Dan teman-teman, yang mirisnya adalah ternyata masih banyak lagi perlakuan buruk yang dilakukan oleh geng ini kepada si korban. Dan melanjut ke part 2 sebelum pemilu, putranya ini kembali mendapatkan perlakuan buruk, mulai dari dihajar dan juga dibakar tangannya pakai korek api yang dipanasin. Dan hal itu telah divideokan. Adapun sang ibunda berhasil mendapatkan video bukti tersebut. Yang lebih parahnya adalah perbuatan jahanam yang dilakukan oleh geng ini disebutkan hanyalah pemanasan saja. Dicatat, hanya pemanasan guys. Sebegitu parahnya masih dibilang pemanasan. Gak kebayang sih setelah pemanasannya itu kayak gimana. Apa nggak lebih parah daripada pemanasannya? Dan katanya untuk geng-geng ini akan melanjutkan kembali melakukan hal tersebut di hari Kamis. Namun untungnya sang ibunda mengetahui hal tersebut lebih awal dan ia pun langsung bertindak malam itu juga. Lantas kenapa sih korban ini nggak melawan? Kenapa dia diam aja diperlakukan seperti itu? Alasannya adalah karena korban ini diancam. Korban ini kan punya adik teman-teman ya. Adiknya itu kayak masih kelas 6. Para pelaku ini mengancam akan menganiaya adiknya, melecehkan adiknya, dan mengancam akan membuat nyawa adiknya hilang. Sang ibunda lantas mengatakan kayak gini guys. Saya sempat berpikir apakah anak saya ada salah duluan? Pernah mukul orang atau berantem kenapa? Tapi ternyata itu cuma ditatar kakak kelasnya yang katanya biar mentalnya kuat. Situ sehat tong natar anak gue. Sini lu pada gantian, gue yang tatar sekarang. Gimana perasaan orang tua lu? Waras kah? Menyedihkan pasti. Hati orang tua mana sih yang gak akan kecewa begitu tahu anaknya seperti kriminal? Jujur cukup miris banget sih, dan ini juga membuat aku menjadi semakin emosi banget ngebaca bagaimana kasus yang satu ini. Sementara itu, mengenai kasus yang satu ini, Kasat Reskrim Polres Kota Tangsel, AKP Alvino Cahyadi mengatakan masih mendalami perkara itu. Beliau juga berujar telah menindaklanjuti laporan tersebut. Tim penyidik juga sudah mendatangi rumah sakit, posisi korban dirawat. Mereka telah meminta keterangan klarifikasi dan mengecek TKP. Sehubungan dengan pelaku perundungan, Corporate Marketing Communication General Manager Binus Group Haris Wendra memilih tak berkomentar. Namun, ia membenarkan adanya siswa dari SMA Binus Serpong yang terlibat dalam kasus bullying, meskipun kejadian itu berada di luar sekolah. Saat dihubungi, beliau mengatakan seperti ini, sejauh ini dalam proses penanganan sekolah. Dan guys, dapat diperhatikan ini adalah korbannya lagi dirawat ya, lagi dirawat di rumah sakit seperti itu. Kemudian ini instastory dari siapa? Mungkin dari keluarga korban. Dapat dibaca, rasain lu pada, jangan berharap dapat ijazah kelulusan Binus, emosi gue denger BAP-nya, tunggu pembalasanku. Jangan harap pada tidur pulas kau, mau ku anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha, gue kagak takut. Usus sampai tuntas pak. Yes, that's right, aku setuju banget nih. Jangan takut, karena kenapa? Karena akan ada banyak netizen Indonesia yang akan selalu mendukung korban perundungan. Kalau ada yang support pelakunya, gila sih nggak habis pikir. Dan jujur ya, selama aku ngebuat video, aku tuh selalu mencoba untuk berusaha bersikap netral. Tapi dalam kasus ini, nggak bisa netral sama sekali. Jelas dilakukan oleh para pelaku ini sangat salah. Apapun alasannya, ini nggak bisa dibenarkan. Mau ngelatih mental anak orang kek, mau ngebuat mental anak orang kuat kek, apapun alasannya nggak bisa dibenarkan. Gue udah lihat kemarin videonya, dan videonya benar-benar parah banget, sumpah sih itu parah banget. Dan nggak mungkin kita tampilkan di sini ya teman-teman. Gak cuma nyerang mental korban doang, tapi para pelaku ini juga nyerang fisik korban. Dan gue sih berharap ya, semoga kasus ini dapat diusut sampai tuntas. Dan untuk pihak keluarga, ketika mungkin ada orang tua dari pelaku yang minta maaf nih, ya silahkan aja mereka mau minta maaf, karena mereka memang harus minta maaf teman-teman. Para pelaku itu memang harus minta maaf, ya that's right. Tapi ingat, kasus ini juga harus diselesaikan, dan para pelaku ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulkim Hamid, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan.
baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.